Dikenal pertama kali sebagai olahraga para kaum bangsawan di Eropa, kini nama equestrian mulai cukup dikenal di Indonesia. Meski masih asing, namun perlahan olahraga ketangkasan berkuda ini bermetamorfosis menjadi sebuah tren yang juga diperkenalkan dalam dunia pendidikan Indonesia. Saya Olivia Marzuki, pada episode Platinum kali ini saya akan berbagi informasinya untuk Anda, serta berbagai sisi premium lain dari Indonesia dan mancanegara. Jawara di arena pacuan identik dengan kuda-kuda atletis. Tapi jawara di jalan raya tentunya selalu dipegang oleh sports car, kendaraan super cepat. Salah satunya seperti McLaren. Pabrikan mobil sports mewah asal Inggris ini meluncurkan P1 GTR yang dibanderol seharga $3 juta Amerika Serikat atau sekitar 36 miliar rupiah dan tidak dijual ke sembarangan orang. Lalu apa saja keistimewaan mobil ini? This is a luxury, this is an indulgence. This is the halo car for the brand right now. Last year at Pebble Beach we unveiled the P1 and some of those customers came to us and said could they have something even more extreme, potentially a race car or a track car. So we've developed the P1 GTR. It's a track-only vehicle, only available to P1 owners. I'd say there's three things we've really ramped up. So one is it's a lot lighter. We've taken out everything that's non-essential. We've also been able to turn up the power. The whole chassis dynamics of the car have been geared for the track, so the car's lower, it's running on slick tyres, it's running on racing suspension. So the car just hugs the road. I mean, the grip is phenomenal. In a way, I'm sort of saying to them, I'm maintaining your exclusivity by not building incremental cars for other customers, but if you want a track car, you can have a track car. My personal estimate is we will have maybe 25 to 30 people who will take a P1 GTR. We took all the great attributes of the P1 and focused them on how we can make the greatest track car. What you get is a lot more than the car. You get fully immersed in our McLaren driver training, and then you get a number of events. I think we're planning 6 events around the world in really iconic race circuits where we take the car, you turn up and drive it, and you enjoy a weekend of driving and hospitality with McLaren. So something very special and unique that comes as sort of part of the package in addition to the car. McLaren's a business, you know. We need to run a successful business so we can keep investing in new technology, investing in new cars, building more cars for the future. So yes, we want our customers to love this car. It is a halo for the brand to have something as significant as this. But also this project will make money, and we use that money to develop the next car. And it's a sort of virtuous circle that if we build great cars, our customers will buy them. If our customers buy the cars, we can spend the money developing more. Bila McLaren meluncurkan One GTR, maka kali ini produsen mobil elektrik Tesla merilis produk motor elektrik. Setelah Zero dan Bremo, kini giliran Tesla Energica Ego yang diluncurkan ke pasar otomotif dunia. Dan berikut keunggulan motor bertenaga baterai ini. Tesla has made the electric car mainstream, but so far there hasn't been a standard bearer in the two-wheeled world. We have the Zero here in the US and Bremo, but now, out of Modena, Italy, we have the Energica Ego. This is the first time I've ever ridden a motorcycle to a gas station and not needed to tank up. Let's see how it drives. The hard part is keeping it light. The Ego weighs in at a hefty 569 pounds. That's a third more than a fully fueled Ducati 848. But the big bonus is in the battery. It provides 144 foot-pounds of torque, more than twice as much as the Ducati. This bike goes for $34,000. Now, for that you get Marzocchi forks up front and Öhlins shock out back and Oz wheels. But the best part about this Italian superbike is a traditional tubular trellis frame. My favorite part about riding this bike is the sound. It's addictive. It's a high-pitched wail that you'd expect to hear from a jet plane, and it gets higher and higher the faster you go. It does take a while to get used to the fact that there's no clutch. There's not even any shift lever down here, but it's all worth it once you twist the throttle.
Energica is going to make 300 of these bikes, but if that's not exclusive enough for you, there is a more limited edition model for $68,000. The Ego 45 goes on sale next spring. Dari ketangguhan kuda besi Tesla, kini kita akan melihat kegesitan kuda pacuan di Hong Kong. Namun untuk memilih kuda terbaik, informasi dari Richard Gibson, pelatih kuda pacu di Hong Kong berikut ini menarik untuk disimak. Di tahun 2013, ajang tertua pacuan kuda di Asia, Hong Kong Derby berusia 140 tahun. Pialanya jatuh pada pemilik yang merupakan pengusaha pengembang properti terbesar Tiongkok, Pang Sutong. Namun di balik suksesnya, ada pelatih asal Inggris Richard Gibson. Di tahun keduanya, di Hong Kong, Gibson memenangkan The Derby dan Hong Kong Cup. Namun dia kalah pada kejuaraan Classic Mile tahun ini. Memasuki musim keempat, Gibson sudah meraih kemenangan yang mengesankan. Dia belajar melatih di Prancis, membangun istal dan fokus menjadi juara. When you look at a horse to buy, what exactly areas are you looking at? It's how you think they're going to adapt into the Hong Kong environment. You're looking at the shape of the horse, its aptitude to fast tracks, because obviously we don't get soft tracks. If you're a punter, when it goes out into the paddock before the race, when do you know a horse is going to be really ready for the race? If there was if there was an easy equation, would there be a lot of British trainers around? I'd look at any abnormalities. If I saw a horse that was heavy sweating or very nervous in the paddock, I would regard that as a huge negative. You've trained in England, France, all over the world. Dubai. Why did you pick Hong Kong? Well, Hong Kong is if you're going to train racehorses, this is where you want to be. It's, you've got nearly 100,000 people coming to the races every day. You've got an owner population unique in the world where they're so passionate and knowledgeable about horse racing. Mixed in with that, you've got some of the best jockeys in the world and some of the very best trainers in the world. And of all these horses, which ones are the future champions of the season? This is one of our upcoming stars. Full talent. It's a lovely horse we got from Australia. And he's raced 4 times. He's won 3 of them and he was beating a whisker off a bad draw in the start. So this is definitely one of our up-and-coming stable stars. Richard Gibson stable is in very good condition indeed. 54 horses, 6 new ones. Can he therefore now repeat the glory of 2013 when he won the Derby? We could only find out in the months ahead. Platinum akan kembali sesaat lagi dengan informasi tentang sekolah ketangkasan berkuda equestrian di Indonesia. Tetaplah bersama kami. Seni menunggang kuda, inilah sebutan yang paling tepat bagi olahraga yang dikenal dengan nama equestrian ini. Olahraga yang pertama kali dikenal dan diterapkan dalam Akademi Pendidikan para Bangsawan Eropa. Kini di Indonesia, Yayasan Adria Pratama Mulia yang terletak di Tiga Raksa, Banten menjadi pionir Badan Pendidikan Sekolah Menengah Atas berkurikulum equestrian sejak tahun 2012 lalu. Kalau boleh di-share apa jenisnya, Serafina ini? Serafina, dia warm blood, kuda show jumping kita, kuda kompetisi, umurnya 14 tahun. Aku yang naik dia kalau kompetisi. Untuk kompetisi show jumping. Yeah. Bagaimana situasi market saat itu? Apakah masyarakat Indonesia sudah bisa menerima konsep dari professional boarding school, equestrian yang memasukkan ketangkasan berkuda dalam kurikulumnya? Kita sih it's our biggest challenge to convince the parents untuk mengirim anaknya ke sini karena kebanyakan mereka kan sedikit skeptical ya, kenapa saya harus ngirim anak ke sekolah berkuda, nanti mereka lulus mau jadi apa gitu. Tapi mereka akhirnya mengerti kalau dengan mengirim anak-anak mereka ke sini, selain dari akademis saya juga diperhatikan, bergaul dengan hewan-hewan yang luar biasa ini itu juga bisa mengembangkan kepribadiannya dari leadership, terus udah gitu disiplin. Kalau di Eropa, di luar negeri sana memang equestrian kan sudah merupakan konsep yang cukup lazim ya, terutama di kalangan para bangsawan Eropa. Tapi di Indonesia sendiri bagaimana? Apakah masyarakat sudah mulai mengapresiasi dari 2 tahun berjalannya APM Boarding School ini? Bagaimana Nadia melihatnya?
Menurut saya sih masyarakat sudah mulai tertarik. Awalnya mereka mungkin kayak penasaran, tapi aku lihat beberapa orang yang sering datang ke pertandingan yang kita buat. Terus awalnya anaknya untuk trial, tapi terus akhirnya mereka yang nanti kalau udah SMA aku mau dia masukin ke situ gitu. Gimana dari segi bisnis boarding school di APM ini sejauh ini? Boarding school meaning untuk anak-anak SMA. Anak-anak SMA. Oke. Untuk anak-anak SMA-nya so far kita ada 18 murid di APM. Setiap tahun kita bertambah. Biaya sekolah di tempat ini memang tidak murah. Dalam 1 bulan, setiap siswa membutuhkan biaya sebesar 10 juta rupiah. Hingga saat ini, APM sudah memiliki 18 siswa. Beberapa di antaranya mendapatkan program beasiswa. Program ini menjadi salah satu upaya memasyarakatkan equestrian. Sekarang udah tahun kedua, ini bagaimana kesan dan pesannya Nabila selama 2 tahun di sini? Mungkin apa yang paling dipelajari dari bersekolah di sini? Di sini sekolah berkuda, jadi kita tuh tahu kuda tuh bukan cuma kayak hewan, itu kuda, mereka juga punya perasaan, punya naluri, punya insting. Kuda tuh kalau misal kita ngejahatin mereka bisa jahatin kita balik. Terus juga sejinak-jinaknya kuda di sini kita jangan percaya sama kuda, karena kuda kadang bisa ngisengin kita, kadang suka gigit lah, tendang, kayak gitu. Jadi kita juga mesti waspada juga. Jadi harus kuda. bisa pinter-pinter juga Pinter-pinter juga sifat situasi. dan situasi dari kuda ini ya. Oke, dulu awalnya mungkin orang tua bagaimana pas kamu memutuskan untuk masuk ke sekolah ini? Mungkin mereka tanggapannya seperti apa? Orang tua sangat mendukung, alhamdulillah. Malah mereka emang pengen banget saya sekolah di sini, karena sekolah ini tuh beda dari yang lain. Nabila, kalau misalnya saya tanya mengenai cita-cita nih tahun depan setelah lulus dari sekolah ini, apa tujuannya ke depannya? Mau jadi profesional atlet? Profesional atlet, tapi itu sebagai hobi. Jadi hobi yang digaji kayak gitu. Aku pengen punya stable, terus pengen punya peternakan kuda. Untuk menjalankan bisnis ini tidaklah mudah, karena memerlukan kuda-kuda berkualitas sebagai aset utama. Hingga saat ini, APM sudah memiliki sekitar 35 ekor kuda yang kebanyakan didatangkan dari Belanda dan Jerman. Harga 1 ekor kuda usia 4 tahun saja sekitar 20 hingga 30 ribu euro. Belum lagi biaya perawatan setiap bulannya sekitar 15 juta per ekor kuda. Itulah sebabnya, selain sekolah berkuda, member klub yang berjumlah sekitar 50 orang juga menjadi salah satu urat nadi bisnis ini. Memilih kuda yang paling ideal untuk equestrian, apa aja nih yang kriteria-kriterianya yang paling penting? Yang paling penting saya akan memperhatikan bloodlines-nya. Jadi dari kedua orang tuanya kita bisa tahu karakter kuda tersebut. Terus selain karakter juga prestasi. Terus udah gitu pokoknya kalau warna, bentuk itu nomor terakhir. Jadi yang paling penting tuh karakter, bloodline, prestasi. Prestasinya. Itu boleh tahu kira-kira berapa kisaran harganya untuk seekor maksudnya? Untuk seekor kuda yang impor, yang unggulan seperti Cosimo seperti ini mungkin? Untuk harga untuk mendatangkan. Untuk mendatangkannya yang pasti kita harus bayar transportasinya itu 18.000 euro. Itu untuk satu palet. Satu palet itu bisa diisi 1 kuda atau 3 kuda. Biasanya kita share sama orang. Jadi kurang lebih ya. Dan sampai sini kita juga harus ada bayar biaya masuk dan lain sebagainya. Itu bisa mencapai antara 60 sampai 100 juta. Iya. Oke, nah dengan cost yang sebegitu tinggi dan juga untuk running tempat seluas 6 hektar ini ya. Iya. Itu nanti rencananya bagaimana? Berapa banyak student yang harus direkrut untuk di boarding school-nya yang dibuat untuk open for public sekarang? Kira-kira berapa target untuk pencapaian studentnya? Target saya sih untuk tahun ini, untuk tahun depan itu mudah-mudahan kita bisa mencapai 60 murid. Untuk boarding school-nya, dan kalau untuk membernya kita berharap kita setiap tahun bisa atau setiap bulan kita bisa mendapatkan minimal 5 member baru. Meski masih belum akrab dengan gaya hidup masyarakat Indonesia, equestrian kini mulai menjadi sebuah tren yang juga diminati anak kecil hingga remaja.
Bila dilihat dari peserta kompetisi, seperti Cinta Open 2014 saja, jumlahnya meningkat dengan total sekitar 150 orang lebih. Sekitar lebih dari 80 orang diantaranya terdiri dari siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Nah, kemudian strategi apa lagi selain membangun brand awareness, aktivitas, mungkin dalam berapa tahun Anda menargetkan bisa menjaring lebih banyak lagi sumber pendapatan dari student dan juga dari members dari klub? Insya Allah dalam 3-5 tahun kita bisa break even ya untuk semuanya. Tren equestrian memang mulai berkembang dan menjadi peluang bagi bisnis sekolah berkuda. Namun pertanyaannya, akankah hal ini pada akhirnya bisa menjadi salah satu elemen penting yang juga diperhitungkan dalam dunia pendidikan di Indonesia? Tetaplah bersama Platinum karena usai jeda berikut kami masih akan kembali dengan berbagai informasi lain dari mancanegara. Terima kasih Anda masih bersama Platinum. Tak hanya untuk pilihan aktivitas olahraga, dalam memilih hunian pun kalangan atas selalu memiliki selera eksklusif. Seperti sebuah penthouse seharga 400 juta dolar Amerika atau sekitar 4,8 triliun rupiah berikut ini yang bisa dijadikan sebagai referensi hunian bergengsi. Inilah penthouse termahal dunia yang terletak di kota Monaco dan dikenal dengan nama Odeon Tower. Menara yang masih dalam proses pembangunan ini tampak mendominasi langit Monaco. Inilah penthouse terbesar dan termahal di dunia. The uniqueness of the project is the space, because we have a double volume, 6-meter high ceiling, plenty of zone, dance floor, cinema, yoga room. We are thinking to create the dream. Papan luncur ini adalah salah satu bagian dari mimpi yang menghubungkan lantai dasar dengan kolam berenang. Selain penthouse, tower ini juga menyediakan 70 apartemen mewah yang berukuran lebih kecil. Harganya mulai dari 25 juta dolar Amerika. Apartemen ini memiliki akses khusus ke berbagai fasilitas yang setara dengan hotel berbintang 5. Meski baru akan rampung pada musim panas tahun depan, sebanyak 26 unit apartemen sudah terjual kepada konsumen internasional dari Swiss, Prancis, Italia, dan Rusia. Masih dari dunia properti, kali ini kita akan beralih ke properti mahal di kawasan mewah Beverly Hills, California, Amerika Serikat. Hunian seharga 85 juta dolar Amerika Serikat ini atau sekitar 1 triliun rupiah lebih dilepas ke pasaran oleh para pengembang untuk menjaring pembeli yang paham akan nilai yang tersimpan di balik kemewahannya. What I love about Beverly Hills, and specifically this location, is it's on a promontory. And that means that I have almost a 270-degree angle view from downtown all the way to the ocean. I wanted to build a house on this property that was just the best of the best. I wanted to set a new standard in California for building. I joke around all the time, the only budget for this house was there is no budget. It had to be the best. And I know what super wealthy people want. They want everything done, tidy, neat, and perfect. In putting my team together to build this house specifically, it had to be the best of everything. Every detail in this house, every piece of furniture, every piece of artwork, every piece of stone is unique and original. It's just a dream home. Clearly, the buyer that I'm trying to attract, it's a very narrow group of people. It's the super wealthy people that understand, that might own a big mega yacht for $250 million, or they own a big Gulfstream plane for $100 million. It's somebody who really appreciates world-class luxury, all in their home. And I always say, if a person's going to spend $250 million on a boat that they're going to use 8 or 10 times a year, or have a house, I don't think that there's been anybody who's served up $85 to $100 million homes at this level for somebody to step right into and buy.
Apabila Beverly Hills terkenal akan kawasan hunian para bintang Hollywood, kawasan Pasadena yang juga terletak di California ini merupakan pusat hunian para miliarder asal Tiongkok. Wilayah pecinan adalah kawasan hunian masyarakat Tiongkok. Di selatan Pasadena, California, Amerika Serikat, ada satu wilayah yang mayoritas penduduknya adalah orang dari Tiongkok namun berasal dari kalangan atas, wilayah Arcadia. Wilayah ini dikuasai miliarder Tiongkok dengan jumlah populasi orang Tiongkok mencapai 57.000 orang. Tahun 1980 lalu, populasi Arcadia hanya sekitar 4% dari total sekarang, namun pada tahun 2010 naik hingga 59%. Diperkirakan kekayaan miliarder Tiongkok mencapai 660 miliar dolar Amerika. Pada tahun 2013, para miliarder menghabiskan uang sebanyak 22 miliar dolar Amerika hanya untuk membeli rumah di kawasan Arcadia. Kawasan ini pun menjadi incaran para investor dengan alasan merupakan kawasan sekolah bereputasi baik, memiliki komunitas Asia yang kuat dan lahan kosong yang luas. Tahun ini, proyek Arcadia adalah memugar 150 rumah tua menjadi rumah mewah. Tahun 2009 lalu, sebanyak 78 rumah tua dipugar menjadi rumah mewah. Rumah-rumah ini nantinya akan menjadi incaran sebanyak 60% miliarder Tiongkok yang siap bermigrasi ke Amerika Serikat. Setelah puas menjelajahi kawasan properti hunian Arcadia, berikut ini ada beberapa properti hotel yang juga memiliki kemewahan serupa dengan harga super tinggi hanya untuk semalam. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Platinum kali ini. Saya Olivia Marzuki. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.